jenis penelitian kita itu, jenis tulisan kita itu adalah ilmiah, tidak yang non fiksi, tapi yang ilmiah. Itu pertimbangannya adalah banyak dari saran-saran dari Pak dosen, saran-saran dari dosen-dosen kita untuk lebih memberikan manfaat kepada manfaat untuk pembaca mahasiswa khususnya di kalangan IAT, karena ini kan terbitnya ya di awalnya di IAT. Nah, saran dari beliau itu bagus, bahwa kalau kita cuma non fiksi itu ternyata yang baca itu mungkin sedikit. Tapi kalau yang ilmiah, karena kita selaku banyak juga dari alumni IAT ya, itu bisa memberikan manfaat yang lebih untuk adik-adik senior. Adik-adik junior ya, maaf. Nah, ada 5 poin sebenarnya yang pengen saya bahas sih. Ada 5 poin untuk terkait itu. Yang pertama adalah menentukan tema. Menentukan tema buku ilmiah. Ini yang saya bingungkan. Banyak teman-teman yang memilih tafsir Maqasidhi, terus ada juga yang memilih tafsir kawasan, ada juga yang memilih tafsir Nusantara dan lain sebagainya. Itu pertimbangannya ya banyak. Ada kalau yang pilih tafsir Maqasidhi ya sekarang yang ngejreng yaitu ya tafsir Maqasidhi ya lebih menarik. Kemudian masalahnya adalah tafsir Maqasidhi itu agak sulit. Sedangkan yang penulisnya itu bukan semua dari lulusan S1 ya, lulusan mau lulus sekarang ini. Ada juga dari semester 5, masih baru lah. Sehingga pertimbangannya berat kalau itu. Ya menariknya, keunggulannya itu pertimbangannya enaknya itu. Enaknya itu ya menarik pembahasannya. Kemudian kalau pilih tafsir kawasan itu kata teman-teman ya kurang menarik, cuman memetakan saja. Jadi tapi itu mereka teman-teman yang di KLM itu bisa pakai itu, bisa mengaplikasikan itu, nggak sulit ngono loh, nggak sulit. Jadi pertimbangan yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah komitmen kesiapan penulis. Kalau sudah mau nulis apa, seumpamanya tafsir Maqasidhi, kita harus siapkan dulu komitmen teman-teman yang pengen nulis. Jangan-jangan nanti sudah milih tapi nggak siap. Ngono yang jadi masalah di tengah jalan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan outline. Ketika kita sudah menentukan apa judul tema kita, kemudian kita berikan outline. Nah, outline ini mungkin nanti kita bincang-bincangkan lebih dalam lagi di pembahasan yang lain, dan mungkin minta keabsahan atau minta minta bimbingan dari Pak Anas atau Bu Wildah nanti terkait outline-nya ya. Kemudian ada juga membahas tugas masing-masing penulis. Nah, nanti penulis itu nulis bagian yang mana? Di tafsir Maqasidhi misalnya nanti. Itu pilih yang mana? Apa bagian pengantarnya atau ini nanti juga harus dipilih sebenarnya. Kemudian deadline. Setelah selesai semua kita beri deadline biar jelas apa sih yang mau kita tulis dan kapan kita selesai gitu loh. Ini fokusnya di bagian menulis saja, bukan penerbitnya ya. Penerbitnya itu ada masalah tersendiri atau pembahasan lagi nanti. Jadi yang pertama kita bahas adalah tema. Kita butuh arahan dari teman-teman ya, baik yang junior, yang senior, juga mungkin dari PJ. Kira-kira pertimbangan yang bagus itu apa untuk masalah ini, tema buku ilmiah ini? Monggo, ada yang memberikan saran. Apakah pilih tafsir kawasan atau tafsir Maqasidhi atau kajian barat atau tafsir Nusantara? Monggo dipertimbangkan. Bagaimana? Biar kita fikskan dulu, monggo. Maaf nih. Gimana Mas Faiz? Pertimbangannya Mas Faiz sopo? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk rencana atau mungkin masih wacana. Wacana apa rencana ini, Mas? Rencana dong. Rencana ya. Oke, untuk rencana, saya kira rencana untuk kita membuat buku itu tentu hal yang patut kita pertimbangkan. Ya. Nah,
Untuk materi, saya kira kemarin itu kalau Bu Wilda bilang itu rencananya mau buat buku ajar. Mungkin tafsir Maqasidhi. Ya, misalkan tafsir Maqasidhi itu ada sebenarnya buku ajar. Kemarin saya nemukan itu di Madura sana. Entah kampus apa saya lupa, tapi itu sudah ada buku ajar tafsir Maqasidhi. Nah, mungkin kalau misalkan kita memang ambil tafsir Maqasidhi, saya kira harus betul-betul mempertimbangkan nanti distingsi dengan yang lain apa, misalkan kira-kira seperti itu. Artinya yang kita istimewakan nanti apa? Tafsir Maqasidhi. Kemudian memang Maqasidhi memang hari ini lagi booming ya. Tapi saya kira istilahnya memang tadi itu agak berat. Istilahnya saya bisa bilang berat itu memang penuh bahasa-bahasa metodologis ya. Untuk teman-teman yang mungkin mohon maaf misalkan kurang bisa baca bahasa Arab itu mungkin nanti kesulitan. Itu ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, misalkan tafsir kawasan, itu kalau memang kita nggarapnya serius, itu saya kira ada apa namanya? Ada hal yang mungkin nanti membantu teman-teman, mungkin yang belum skripsi itu jadi inspirasi. Karena memang tafsir kawasan yang mungkin kita yang sudah pernah mengalami atau pernah merasakan, itu sebenarnya ada yang menarik juga. Misalkan kawasan ini itu identik dengan hadis atau apa, misalkan Hijaz itu identik dengan tafsir-tafsir bernuansa hadis. Itu yang kira-kira menarik. Kalau Mas Hilmi tadi bilang tidak menarik, itu sebenarnya menarik kalau memang kita pengkajinya itu serius ya. Tapi saya kira dua-duanya ini agak berat. Maksudnya untuk kita-kita yang baru melangkah ya. Tapi kalau misalkan memang Maqasidul Quran artinya yang barusan-barusan itu, saya kira tidak ada salahnya. Lah, saya setuju dengan Mas Hilmi kalau lebih mempertimbangkan ke penulis dulu, Mas. Artinya penulisnya siapa saja yang siap. Tadi karena memang ada yang masih KKN, ada yang istilahnya ya masih banyak kesibukan dan lain-lain. Makanya Bu Wilda kan kemarin sempat minta kalau bisa yang fokus, yang concern dengan penulisan ini, dengan rencana ini itu yang mungkin yang sudah lulus-lulus gitu ya. Tapi saya secara pribadi saya suka dengan buku ajar ya, buku ajar yang kata Bu Wilda, minimal itu target kita ke teman-teman IAT dulu. Teman-teman IAT dulu, buku ajar lah, entah nanti saya kira mungkin diskusi pada hari ini belum cukup untuk mencakup semua rencana. Saya kira lebih baik untuk didiskusikan secara offline ya. Offline mungkin kemudian buat PPT, artinya mungkin di ruangan kita pinjam ruangannya IAT kalau boleh, itu kan Bu Wilda kan orang akademik ya, nanti misalkan pinjam kelas, sebuah kelas untuk dijadikan kita untuk membuat Orang AFI forum. beliau sekarang, bukan IAT. Oh bukan ya? Iya, orang AFI. Selingkuh. Oh selingkuh. Ya saya kira di situ artinya kita buat diskusi secara offline. Karena kalau online gini itu malu-maluan ya biasanya, malu-maluan. Terlihat di sini yang kelihatan wajahnya cuma kita, Mas Hilmi. Nah, untuk menampakkan wajah aja malu, apalagi menyampaikan pendapat. Biasanya kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya kira saya setuju dengan buku ajar dan tafsir Maqasidhi. Saya setuju dengan tafsir Maqasidhinya, meskipun nanti mungkin berat, tapi kalau misalkan kita melibatkan banyak talent, melibatkan banyak talenta, insya Allah meskipun mungkin nanti tidak sebagus itu, tapi kira-kira insya Allah bisa kita eksekusi. Gitu Mas Hilmi. Jadi mungkin untuk hari ini diskusinya tidak akan cukup untuk mencakup itu, kecuali tadi Pak Anas sudah menyiapkan ya, saya kira seperti itu. Jadi saya setuju dengan tafsir Maqasidhi pada intinya itu Mas Hilmi. Siap, terima kasih pertimbangannya Mas Faiz. Nah mungkin ada dari Pak Anas memberikan arahan untuk kami
terkait kebimbangan-kebimbangan ini. Di sisi lain itu sulit tapi menarik, di sisi lain itu tidak menarik tapi ya Sulit. peminatnya ya sedikit lah, sulit. Monggo Pak Anas mungkin memberikan arahan untuk kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai ya guys ya, nanti sepertinya di tempat saya sinyalnya agak bermasalah, bukan karena paketan tapi karena tempatnya bermasalah sinyal kayak gitu. Jadi nanti di tengah-tengah kalian teman-teman itu dipersilahkan untuk menyelah, Pak, suaranya bermasalah, suaranya nggak kedengeran gitu ya, itu dipersilakan. Gitu ya. Gitu. Ada dua masalah ya dari teman-teman tentang khususnya pemilahan pemilahan topik atau judul yang terfokus gitu ya. Ada dua pilihan antara tafsir Maqasidhi ataupun tafsir Kawasam. Saya kira dua-duanya bagus kayak gitu. Kenapa? Karena dua-duanya mempunyai topik dan kekhasan masing-masing ya. Gitu. Nah, namun sebelum menentukan topik ya, saya kira itu yang paling perlu dipertimbangkan khususnya oleh teman-teman yang ketika mau menulis baik tafsir Maqasidhi ataupun tafsir Kawasan itu lebih ke detail mengenai teman-teman sudah paham nggak sih tafsir Maqasidhi itu apa? Terus misalnya tafsir Maqasidhi ya, terus bagaimana cara alur analisa atau penulisan yang tepat menggunakan pendekatan tafsir Maqasidhi gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau itu agak susah dipahami dan teman-teman masih kurang familiar dengan teori yang ada, akan kesusahan sendiri dalam pengaplikasiannya. Misal ada kasus di surat A gitu ya, surat Al-Baqarah ayat 50 atau 60 gitu. Kemudian teman-teman mau menafsirkan dengan tafsir Maqasidhi. Tapi teman-teman masih bingung, ini tafsir Maqasidhi digimanain gitu. Itu gimana cara analisanya gitu ya. Kalau itu aja bermasalah, saya kira itu akan membuat problem tersendiri ketika penulisan. Walaupun teman-teman sudah mengatakan, oh iya saya siap menulis. Gitu ya. Nah, menurut teman-teman, anggap aja kita saat ini memilih tafsir Maqasidhi ya, biar nggak panjang-panjang. Nanti kedua yang lain, saya juga anggap aja kita sedang membahas, setuju dengan tafsir Kawasan gitu. Apa sih yang teman-teman tahu tentang tafsir Maqasidhi? Khususnya prakteknya, dalam prakteknya gimana sih tafsir Maqasidhi itu? Coba dicontohkan oleh beberapa teman yang siap mencontohkan. Monggo. Monggo Mas Rafli, beliau itu skripsinya ini Bapak. Terkait Mas Rafli. Mas Rafli lebih paham ini. Terkait Maqasidhi. Mas Rafli atau Mbak Akmala ini juga Maqasidhi. Maqasidhi juga. Monggo. Ada nje? Ada Mas Rafli itu. Mungkin lagi ngabarin ceweknya. Cewek jenengan sopo Mas Faiz? Saya masih sendiri Mas. Tes. Ya, Monggo Mas Rafli bisa. Wajahnya mana Mas Rafli biar tahu semua. Ini saya lagi di luar Mas, nggak kondusif tempatnya. Lagi ziarah ya? Oh, kok tahu sampean wali berarti? Monggo Mas Faiz, Mas Rafli dikasih contoh apa arahannya terkait Maqasidhi. Jadi Maqasidhi itu bagaimana? Sebetulnya untuk menentukan outline ini ya, outline buku itu enggak kita toh, selain Pak Anas ini juga kita perlu ke orang-orang UINSA yang memang paham Maqasidhi kayak Pak Yardo atau nanti skema buku tanya Pak Iwan untuk menentukan outline yang memang betul-betul mencerminkan tafsir Maqasidhi, karena kan
selama ini buku tafsir Maqasidhi itu buku ya, bukan jurnal ya. Kalau buku yang ada itu ya karyanya Prof. Mustaqim itu. Kemudian kalau Maqasidul Quran itu ada buku di IAIN Madura. Tetapi itu kok kayaknya terjemahan, semi-semi terjemahannya karyanya Abdul Karim Hamidi, Maqasidul Quran min Tasyrihil Ahkam. Mungkin kalau secara garis besar ya outline-nya mungkin terkait pembahasan definisi tafsir Maqasidhi perlu kita diskusikan lebih dahulu. Maqasidhi yang dimaksud ini apakah menggunakan Maqasidul Syariah sebagaimana Prof. Mustaqim atau Maqasidul Quran atau dua-duanya. Problemnya kalau dua-duanya kita itu masih meraba-raba metode tafsir Maqasidhi berbasis Maqasidul Quran. Kalau tafsir Maqasidhi berbasis Maqasid Syariah itu jurnalnya sudah banyak dan mungkin bisa membantu kita atau mempermudah. Tetapi kalau metode tafsir Maqasidhi berbasis Maqasidul Quran itu yang butuh penelitian lebih lanjut atau butuh banyak diskusi. Problemnya cuma itu. Kalau masalah definisi sejarah tafsir Maqasidhi kemudian klasifikasi itu banyak. Tetapi yang problem nanti itu ketika membahas metode dan implementasi. Kita nanti ambil ayat apa sebagai contoh yang bisa dijadikan contoh konkret ya, yang pas itu ayat tentang apa, apakah tentang nikob, hijab, atau kesetaraan, atau nusyuz, atau kital, perang, teroris dan lain sebagainya itu butuh diskusi lebih lanjut. Saya kira cukup itu Mas Hilmi. Kalau ada yang kurang mohon saya kasih kesimpulan ya, Maqasidhi ya ini memang agak ribet kerangka. Soalnya dari dulu memang metodologi. Tapi saya lebih cocok dengan tafsir kawasan ngono loh. Enggak ribet-ribet, cuman masalah outline. Ya, itu ya yang lebih simpel ngono. Mungkin Bapak Pak Anas. Oke teman-teman, sebenarnya yang saya maksud itu lebih ke praktikal ya, praktikalnya gimana, prakteknya gimana. Misalnya teman-teman mau ngambil tafsir Maqasidhi gitu ya, teman-teman ngambil tafsir ayat berapa gitu, kemudian prakteknya gimana kayak gitu. Kalau teman-teman masih kesusahan di situ, saya kira tafsir Maqasidhi itu bukan pilihan yang tepat gitu loh. Maksudnya lebih ke arah sana. Kalau tentang definisi, tentang teori, metodologi dan sebagainya, wah itu gampang, tertulis sudah banyak tulisan, tinggal kita gimana paraphrase ya bahasanya ya, menulis ulangnya gitu kayak gimana. Tapi kalau prakteknya teman-teman masih kurang familiar, itu akan bermasalah akan jadi masalah tersendiri buat teman-teman. Lebih ke arah situ sih guys. Apalagi begitu juga dengan tafsir kawasan gitu. Saya kira akan tetap berat juga itu kalau teman-teman prakteknya susah gitu. Gitu loh. Jadi pilihan apa? Mau milih tafsir Maqasidhi atau tafsir kawasan? Yang paling perlu diperbincangkan dulu adalah apakah teman-teman siap dalam prakteknya, misalnya menganalisis dengan pendekatan tafsir Maqasidhi ataupun tafsir kawasan gitu. Prakteknya gimana? Nah, kalau itu siap, barulah kita menentukan fokus. Oh ya, kita fokus misal tafsir Maqasidhi ya, Maqasid syariah di topik apa? Iya, ternyata di topik gender. Ya udah tafsir Maqasidhi berbasis gender gitu. Jadi fokus ke ayat-ayat yang berkaitan dengan gender misalnya. Itu saya kira lebih fokus gitu daripada nanti semua tafsir Maqasidhi yang ada semua topik diambil. Gender iya, jihad iya, pembunuhan iya, terus topik zakat iya. Nah, itu kan susah itu. Gitu loh. Jadi ini guys, lebih tekankan lagi ke arah sana untuk pemilihan topik ya. Terlepas dari itu, saya kira memang susah dua-duanya kalau teman-teman ingin memilih dua topik itu tapi masih belum ada bayangan secara real bagaimana sih cara mendapatkan
cara mendapatkan datanya dan begitu juga cara menganalisanya itu akan susah tersendiri buat teman-teman. Mungkin kalau data mudah didapat ya, karena data sudah berseliweran di dunia digital kayak gitu. Namun yang paling penting adalah bagaimana menganalisanya dengan pendekatan baik tafsir Maqqasyidi maupun tafsir kawasan gitu. Itu gimana menurut teman-teman? Jadi Izin ya masuk, Bapak, Pak. terima kasih banyak. Angge, monggo Mas Rafli. Kalau pilihannya dua ya Pak, antara tafsir Maqqasyidi dan kawasan. Saya kira itu kok karena ini kolektif ya, dan banyak juga teman-teman yang belum mendalami Maqqasyidi. Saya kira lebih umum ke kawasan Pak. Cakupannya mungkin lebih merata, karena nggak perlu itu kan ambil isu. Kalau kawasan itu kan nggak perlu ambil isu khusus apa, cukup kan misalnya kawasan Iran. Oke, daftarnya nama-namanya siapa? Oke, biografi, kemudian itijahnya apa, karya tafsirnya itu apa aja, sejarah, genealogi, tafsir Al-Quran di kawasan tersebut, kan cukup itu kan Pak. Kalau misalnya tafsir kawasan, nggak perlu sampai contoh, ya mungkin contoh penafsiran mungkin sekelebat gitu ya. Masing-masing tafsir itu memberikan, dikasih contoh penafsiran mereka. Misalnya Iran itu yang menggunakan itijah Sufia misalnya, dikasih contoh. Kan cuma itu Pak, nggak sampai kita di kawasan itu mengambil tafsir tertentu di kawasan tersebut kemudian untuk dianalisis terkait isu kontemporer, kan nggak sampai seperti itu. Jadi saya kira kalau keumumannya lebih cocok di kawasan. Terima kasih. Nah, saya kira juga kalau tafsir Maqqasyidi ya seperti yang kita pelajari di mata kuliah itu biasanya cuman menjelaskan tokoh saja itu bahasa metodologinya seperti apa. Kemudian garis besar seperti Maqqasyidus Syariah, kemudian Maqqasyidul Quran itu dijelaskan di awal kan monoto. Tidak fokus pada fenomena-fenomena tertentu saja. Namanya juga buku ajar menurut. Namanya juga buku ajar jadi nggak terlalu dalam terkait itu. Tapi kalau pertimbangan Mas Rafli ini bagus ya. Karena tetap lebih umum dan lebih mudah tafsir kawasan yang hanya memetakan kemudian melihat khas-khasnya itu seperti apa. Mungkin kesulitannya nanti melacaknya saja, melacaknya siapa aja tokoh-tokohnya itu saja. Mungkin Bapak ada saran lagi? Oke. Terima kasih Mas Sopo. Gak kenal ya, Mas Sopo. Hilmi Bapak, Mas Rafli Hilmi. Kalau Oke. saya Hilmi. Oke. Maaf ya, saya baru gabung di sini dan belum kenal ke teman-teman gitu ya. Siap Bapak. Gimana ya pemilihan topik itu ya sebenarnya tergantung kesiapan teman-teman atau familiaritas bagaimana teman-teman familiar dengan isu yang mau dibahas gitu. Jadi biar nggak ribet sendiri ke teman-teman, nggak nyari ulang kayak gitu ya. Lebih ke arah situ. Jadi pemilihannya teman-teman mau pilih apa gitu. Sebenarnya saya hanya bisa memberi saran dan pertimbangan-pertimbangan yang ada kayak gitu. Namun pada akhirnya teman-teman yang bisa memilih sendiri mau pilih yang mana gitu. Nanti saya mengusulkan misalnya, guys nulis tafsir kontekstual aja deh. Gitu ya misal ya, biar tafsirnya bisa kepakai oleh masyarakat misalnya. Nah, teman-teman familiar nggak dengan tafsir itu? Kalau nggak familiar itu kan malah memberatkan teman-teman. Nah, gitu guys. Jadi baik tafsir Maqqasyidi maupun tafsir kawasan, kalau tujuannya bahan ajar ya, saya kira itu nggak susah ya, karena memang nanti teman-teman hanya fokus memberi contoh satu atau dua yang menganalisis kasus yang dianalisis dengan pendekatan tafsir Maqqasyidi. Yang lainnya lebih kepada penjelasan-penjelasan secara
secara umum, misal tafsir Maqasidhi itu apa, terus pendapat-pendapat ulama yang pendapat tafsir Maqasidhi kayak gimana, perbedaan-perbedaan antara ulama kayak gimana, kayak gitu. Terus contoh ke tafsir Maqasidhi yang kita pilih yang menurut kita terbaik. Nah, itu saya kira selesai kayak gitu. Kalau tujuannya bahan ajar. Nah, tadi saya menanyakan ke teman-teman, paham nggak dengan prakteknya kayak gimana? Karena saya dapat kabar dari Bu Wilda kalau bahasanya bakal menjadi bunga rampai, yang mana bunga rampai itu berisi kumpulan-kumpulan artikel yang membahas tentang tafsir Maqasidhi gitu. Jadi misalnya yang nulis ada 8, berarti itu 8 artikel atau 8 kasus yang dianalisa dengan pendekatan tafsir Maqasidhi. Gitu yang saya pahami. Tapi kalau teman-teman fokusnya ke bahan ajar, saya kira itu nggak ada masalah. Nggak harus diperkuat lagi materi tentang tafsir Maqasidhinya. Ataupun tafsir kawasan. Iya, Bapak. Nah, itu gimana teman-teman? Mau buat buku ajar atau bunga rampai kayak kumpulan artikel-artikel itu? Berpendapat lah. Ya, monggo. Gini, kalau milih dari dua tadi, ini tergantung pasarnya. Kalau misalkan kita milih yang buku ajar, maka pasarnya hanya di ini, mahasiswa IAT gitu kan, kalau buku ajar. Tapi kalau misal bunga rampai dengan satu tema umum, tapi bahasanya banyak, ini pasarnya bisa melebihi itu, begitu loh. Nah, pilihannya di situ. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Wilda memberikan gimana sih sebenarnya ini mau bunga rampai atau buku ajar? Soalnya kalau buku ajar lebih mudah, Bu. Bunga rampai itu masih membuat topik lagi. Sebenarnya kalau misalnya saran dari Pak Iwan kemarin itu kan buku ajar ya, tapi kalau misalnya buku ajar yang mungkin bisa bermanfaat bagi mahasiswa yang khususnya IAT gitu. Tapi kalau misalnya berisi kumpulan artikel juga tidak masalah sih, yang ringan-ringan gitu, yang nggak terlalu berat, tapi satu topik gitu misalnya ya nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau secara luas, nggak hanya mahasiswa IAT, ya mungkin nanti ada sebagian, mungkin ya kalau misalnya dibuat artikel, nanti ada sebagian kumpulan artikel misalnya loh ya, bukan buku ajar. Tetap nanti ada yang dibagi outline-nya, outline mungkin tentang teori gitu ya. Jadi misalnya ada 10 orang, mungkin tiga orang atau 4 orang yang bahas tentang teorinya. Kemudian 6 orang selanjutnya mungkin bahas implementasinya terhadap ayat-ayat tertentu yang terkait dengan tema-tema yang kontekstual, tapi dianalisis dengan pendekatan misalnya tafsir Maqasidhi kayak gitu. Jadi tetap orang bacanya tahu teorinya dulu, cara kerjanya bagaimana, kayak pendekatannya itu bagaimana, teorinya dulu, kemudian ada ya bagian analisis implementasinya. Kalau saya sarannya begitu. Jadi dua-duanya bisa. Jadi itu bisa dipakai untuk mahasiswa IAT, juga bisa dipakai oleh umum. Gimana kalau gitu? Silakan, mungkin ada yang berpendapat ya. Monggo teman-teman, ada Mas Fadi nih, pengen bersuara kayaknya. Yami. Ya, monggo. Saya sambil nyusui ya. Aduh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak bincang-bincang santai kan ya, tidak serius kan ya. Makanya saya selingi yang berbau-bau hangat dulu. Sebenarnya tadi yang disinggung kan memang dari awal saran dari para dosen itu kan memang lebih ke buku ajar karena memang manfaatnya lebih jelas. Tapi kemudian sama Mbak Akmala ya kayaknya kalau pakai buku ajar kayaknya pasarnya sedikit, kayaknya lebih luas ketika menggunakan tema-tema umum sehingga bisa dikonsumsi oleh banyak publik secara umum ya.
Cuman begini ya, di dalam dunia pemasaran saya rasa ada yang namanya konversi ya. Kalau kita menggunakan mengangkat tema atau jenis buku ajar, maka apa ya, prediksinya akan terjadi konversinya sangat tinggi. Kenapa? Mengingat teman-teman IAT itu kita ketahui bahwa banyak yang masih minim dalam urusan referensi dalam kitab kuning. Itu diakui atau tidak, saya rasa memang banyak yang begitu. Sehingga dalam tugas-tugas masalah tafsir Maqasidhi itu ketika pelajaran itu banyak yang tidak maksimal. Bahkan ada yang membuat makalah ya ala kadarnya lah kan begitu. Sehingga ini menjadi problem akademik yang dimiliki oleh kampus itu sendiri. Ya mau dipaksa juga nggak bisa karena mereka keterbatasan akses. Kenapa? Karena Maqasidul Quran atau Maqasidul Syariah itu kebanyakan memang menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau kita kemudian menggunakan atau mengangkat tema buku secara umum, saya rasa meskipun pasarnya luas, tapi potensi konversinya itu akan sangat kecil. Artinya pertama, kita bukan siapa-siapa, bukan menggemborkan ya, tapi kita belum punya nama. Kalau yang nulis katakanlah Kiai Ma'ruf Fauzin, meskipun tulis buku apa saja pasti rame. Kayak semisal yang populer kayak Mun'im Siri, nulis apa aja pasti rame. Karena apa? Sudah punya jelas meskipun menggunakan tema-tema umum, maka yang muncul konversinya itu tingkat terjadinya closing itu besar. Tingkat pemesanan itu besar. Itu begitu. Tapi kita yang masih awal, masih pemula, kalau langsung ke sana, pasarnya menggunakan target luas, makanya kalau ngiklan di Shopee itu kan ada penerjetan luas, ada penerjetan khusus kan begitu. Kalau luas iya, kalau tokonya kemudian punya reputasi tinggi, bisa. Tapi kalau kemudian masih baru awal-awal, untuk menarget luas itu saya rasa akan hanya buang-buang waktu dan buang-buang biaya. Kenapa? Karena potensi konversinya akan sangat kecil. Memang banyak yang lihat, tapi konversi mau beli itu loh, maksud saya. Kan percuma kita nyetak banyak-banyak nggak dibaca. Kan begitu. Makanya lebih baik sedikit, tapi tingkat konversinya tinggi. Dan itu akan menjadi kontinuitas saya rasa itu. Semisal, angkatan IAT tahun 2000, katakanlah semisal 2020 akan memakai. Ya angkatan 2021 akan juga memakai dan akan terus begitu selanjutnya. Dan potensi konversinya akan besar. Jadi terjadi pembelian itu akan sangat besar. Kenapa? Karena mereka butuh. Beda kalau kemudian menggunakan tema-tema umum. Itu saya rasa potensi konversinya itu akan sangat kecil. Minimal penjualan itu paling tidak dari total pengunjung dengan tingkat konversi minimal ya 7% lah. Paling tidak seperti itu. Kalau sudah memang banyak umum, targetnya luas, tapi konversinya cuma 1%, 2% yang beli, saya rasa itu tidak maksimal menurut saya. Menurut saya seperti itu. Jadi kita mending lebih narget ke yang sedikit, artinya hanya IAT. Saya rasa bukan hanya IAT di sini ya, kalau memang kita terkenal ya, bisa juga dipakai oleh IAT lain, katakanlah misal di Yudharta atau di IAIN Madura atau Win Malang, Win Suka kalau perlu. Saya rasa kalau kita memang tulisan kita bagus, saya rasa juga akan bisa dipakai oleh mereka-mereka yang kuliah di di UIN maksud secara umum. Lebih-lebih ajaran tentang itu, buku ajar tentang itu masih minim sekali. Tadi disebutkan oleh Mas Rafli bahwa terkait dengan makosid yang ada IAIN itu kayak semacam terjemahan dari Abdul Karim Al-Hamidi, kan saya rasa itu kan itu kurang. Nah, sedangkan tugas IAT yang dikaji bukan hanya Abdul Karim Al-Hamidi kan begitu. Ada Izzuddin Kashnit, ada Hanan Laham, Ibnu Thohir bin Ashur dan lain sebagainya. Bahkan ada siapa namanya itu Said Nursi dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang belum disentuh oleh para akademisi yang khususnya ada di kampus-kampus kan begitu. Jadi memang targetnya kecil, tapi tingkat konversinya menurut saya sangat tinggi. Kenapa ya? Karena memang keterbatasan teman-teman untuk mengakses baca kitab-kitab kuning. Dan itu tidak hanya berlaku setahun. Tahun berikutnya juga akan dipakai, tahun selanjutnya juga akan dipakai, dan seterusnya akan terus dipakai. Menurut saya begitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya usulkan. Terima kasih Mas Fuadi, luar biasa.
Sepakat, sepakat. Nah, jadi ya realistis dan materialistis. Iya. Ya, Ini bagus. kelihatan orang Shopee. Orang Iya Mas, sebagus apapun tulisan kalau nggak dibaca ya percuma. Saya kira seperti itu ya. Mending ya, berarti dibaca, yang penting dibaca. berarti sekarang ini mending buku ajar saja ya. Nah, tetap menggunakan tema Makosidi, ngono ta? Boleh. Kalau sekedar buku ajar kan ya nggak terlalu dalam kan isok kan ya. Yang penting butuh referensinya, yang kesulitan teman-teman di kan Iya, ngono. namanya buku aja itu pengantar pengantar, bukan Anjay Mas, bukan yang daki-daki. Kata Bumus kan nggak boleh daki-daki. Betul. Pengantar. Sepakat. Jadi gimana teman-teman, ini sepakat ya? Kita menggunakan buku ajar, kemudian temanya tetap tafsir Makosidi. Menggono ta? Nggih. Sepakat nggih? Boleh Makosidi dulu, nanti mungkin kalau ada perkembangan lanjut ke rencana selanjutnya. Ya. Itu saya rasa ya. itu Mas, apa namanya? Kajian barat. Bukan, apa namanya, milik Pak Yarundo itu kita kembangkan. Apa namanya, outline yang punya Pak Yarundo itu yang dibuat kurikulum itu kita ambil, kita kembangkan. Kenapa? Karena bagaimanapun banyak tokoh-tokoh yang belum diliput oleh Pak Yarundo di situ. Sehingga bisa kita kaji dan sebagai bahan pembenahan untuk kurikulum di IAT. Saya rasa begitu. Cuman yang menjadi PR nanti begini, paling tidak di setiap teori yang disampaikan oleh setiap tokoh paling tidak ada semacam contoh dan aplikasinya bagaimana, kan paling tidak seperti itu. Itu yang menjadi PR besar sebenarnya kalau dalam Makosidi. Karena tidak semua ya memberikan contoh ya, meskipun kadang memberikan contoh, saya lihat ya, dikatakanlah misal di tafsir Makosidul Qur'annya Hanan Laham itu tidak memang memberikan contoh seperti masalah rokok atau masalah perempuan bekerja di luar rumah dan lain sebagainya. Itu tidak memberikan biasa Mas. Iya, kayak tidak memberikan, ini teorinya disebutkan, tapi kira-kira untuk menghasilkan kesimpulan itu bagaimana prosesnya, itu kan nggak disebutkan. Bahkan teori nggak ada Mas. Hanan Laham itu nggak ada definisi, nggak ada metodologi, nggak ada Hanan Laham itu. Lah iya, itu yang agak lengkap memang dipunyanya Izzuddin Kasnid, ada beliau itu karena memang ada sub-sub untuk turuk istikhraj ya, jadi metode untuk ekstrak makosid itu kan ada memang beliau step-stepnya. Tapi kan untuk tokoh-tokoh yang lain saya rasa belum. Cuma Izzuddin ini implementasinya belum ada Mas. Izzuddin ini implementasi dari teorinya itu ke praktek penelitian belum ada. Ya, itu yang sebenarnya menjadi PR dikritik besar. habis-habisan sama Prof Kusmana itu. Ini realistis nggak sih? Makosidi Qur'annya Izzuddin Kasnid, saya bilang ya belum realistis karena memang belum ada implementasinya untuk menjawab problematika sosial menggunakan tafsir Quran berbasis Makosidi Qur'an. Ya memang ya mungkin itu saja. Ya memang ya betul. Nah, kebetulan juga nanti teman-teman yang KKN ini kan nanti semester 6 ya. Kita semester 6 itu ngaji tafsir Makosidi juga ya, mata kuliah. Saya kira ini menjadi pas banget gitu loh. Jadi sekalian arek-arek junior bisa nulis, bisa dicantumkan juga di buku kita. Jadi kita sepakat ya pakai tafsir Makosidi ya. Cuma nanti implementasi dari aplikasi metode jarang dipakai oleh para tokoh pun sekalian ya. Itu makin jadi PR untuk kita sendiri, itu bisa menjadi hal yang menarik. Bagaimana Mas Faiz? Menarik ya? Ya betul. Jadi PR memang tersendiri. Oke lah, itu nanti mungkin kalau istilahnya pas kita memang mengharuskan memakai teori, misalkan teorinya Izzuddin Kasnid untuk membuat contoh, itu saya kira memang harus ada diskusi yang agak intens karena memang itu terkait juga kita kita mungkin kasarannya ikut menafsirkan, artinya menafsirkan cara pandangnya Izzuddin Kasnid untuk mengimplementasikan itu kan ya kita ikut dalam hal itu, soalnya Izzuddin Kasnid sendiri itu
memberikan contoh yang konkret. Saya kira seperti itu, Mas Hilmi. Oh iya, tambahan Mas Hilmi. Saya kira Makosidi ini cocok karena membangun jiwa nasionalisme kita kepada Winsa ya. Masuk. Karena kok Winsuka ini kan terlalu identik Makosidi, padahal Winsa dulu katanya yang pertama kali. Itu juga yang dikatakan oleh Bu Ulia Fikriati. Winsa itu yang pertama bikin Makosidi, maksudnya mewacanakan Makosidi, tapi kok yang guru besar Makosidi malah Winsuka. Akhirnya kiblat Makosidi ke Winsuka. Winsa nggak jadi kiblat apa-apa. Jadi ada Hermeneutika Aduh, Win Jogja, Makosidi kalah Win saing berarti. Jogja, Kalah Reading saing Quran ya. Win Jogja. Nah, terus Winsa ini apa gitu yang dijual nggak ada. Tafidul Quran, Weh, Mas. UPTQ, Mas. UPTQ. Bukan barang, Mas. Nggih, berarti kita sepakat ya, kita pakai buku ajar tafsir Makosidi. Mana tuh outline kita bisa bicarakan ke Pak Yardo ya dan dosen-dosen terkemuka di IAT. Nah, Itu kemudian Mi punya Pak Yerdo, Mi. Itu kan nggih, yang kalau punya itu nanti di-share, itu nanti kita tambahi. Semisal ada kurikulumnya toko itu yang ya. belum diliput. Iya, belum diliput semisal. Karena Sekaligus. kemarin juga Pak Yerdo itu ya, itu kayak semisal Al-Buti juga tidak dimasukkan. Kata beliau rencananya mau dimasukkan ke sekarang, ke kurikulum selanjutnya. Waktu di mata kuliah saya ya. Dan juga saya rasa untuk Makosid itu sebenarnya kalau kita kulik-kulik itu banyak juga tokoh-tokoh yang memang perbincangkan dan punya teori terkait dengan hal itu. Cuman masih belum banyak digubris. Itu Nggih, kalau oke, mau sepakat, siap. biar lebih Nggih, luas berarti aja. Masuk. oke, nggih. Masuk. Mungkin nah sekarang kan sudah ya dari teman-teman. Mungkin Pak Anas memberikan kita motivasi kembali terkait hal ini. Monggo Bapak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira menarik tuh niat teman-teman untuk mengarah ke bahan ajar ya. Nah, sebagai tambahan kan bayangan teman-teman ketika mau nulis tafsir Makosidi sebagai bahan ajar, teman-teman mau nulis semua orang atau semua tokoh yang berfokus di tafsir Makosidi gitu, dan kemudian berniat memberi contoh secara konkret terhadap pemikiran setiap tokoh kayak gitu kan ya. Nah, kalau niatnya gitu, itu bisa dibantu dengan cara gini teman-teman. Teman-teman review jurnal sekalian aja. Jadi teman-teman nggak harus berpikir banyak mengenai contoh-contoh yang ada, nggak usah. Tapi ambil aja jurnal yang berkaitan dengan praktek aplikasi tafsir Makosidi yang sudah tersedia gitu ya. Kemudian teman-teman rangkum dan jadikan itu buku. Gitu. Jadikan itu satu misalnya tokohnya siapa? Izzuddin siapa dia tadi? Izzuddin Kasmit ya. Misalnya gitu ya. Jadi tulis aja di internet, kita cari jurnal aplikasi terhadap tafsir Makosidinya Izzuddin Kasmit gitu ya. Misalnya ada gitu. Ada tulisan itu, saya barusan mengecek tapi tidak ada nama tokohnya. Jadi saya nggak bisa menyebutkan. Nggak ada Pak, belum ada. Nah, enggak, yang ada saja, kita fokus yang ada dulu. Nanti yang nggak ada baru kita rame-rame borongan ngerjakan bareng-bareng, menganalisa bareng-bareng gitu. Jadi yang sudah ada itu kita rangkum, ya rangkumannya apa? Pertama tokohnya siapa, namanya apa, kemudian teori tafsir Makosidinya kayak gimana. Setelah itu tahapan-tahapan yang bisa dilakukan agar supaya contoh real aplikasinya itu terjadi yang telah ditulis oleh orang-orang dalam jurnal itu. Itu kan ada itu, saya sudah lihat ada banyak. Jadi selesaikan di situ dulu ya, misalnya kalau jadi. Terus kemudian misalnya nggak ada yang tokoh yang nggak ada contohnya, contoh aplikatifnya, itu diroyok rame-rame, didiskusikan bersama-sama, nulis bersama-sama. Jadi nggak usah nggak usah dibagi-bagi gitu loh. Nah, jadi target pertama adalah mencari nama-nama tokoh yang tafsir Makosidinya sudah diaplikasikan oleh orang-orang. Jurnalnya ya, misalnya Izzuddin Kasmit ada 2 atau 3 jurnal gitu ya. Jadi itu kemudian teman-teman review bersama, terus ambilnya apa? Langsung aja fokus.
tokohnya Izzuddin Kashmir. Teorinya kayak gimana, contoh aplikatif step by step-nya itu kayak gimana. Itu kan ada tuh. Oke, Izzuddin Kashmir di pendapatnya si A dalam kasus A gitu ya. Terus kita cari jurnal yang lain yang tetap Izzuddin Kashmir dengan contoh yang berbeda kayak gitu. Jadi yang lain akan ngelihat, oh iya kayak gini tuh aplikatifnya di semua tempat berbeda. Jadi teman-teman nggak harus mikir ulang kayak gitu. Gitu ya. Tinggal baca aja, Pak. Gampangnya kayak ngerangkum ya, Nggih. bukan plagiasi. Teman-teman rangkum aja gitu. Nah, kemudian untuk yang tokoh-tokoh nggak ada contohnya, itu teman-teman royoan, rame-rame ngerjakan bersama-sama, menganalisa bareng, sehingga nanti lebih mudah cara mengaplikasikannya gitu. Mencari, oh iya, saya bingung gimana cara analisanya si Izzuddin Kashmir ini. Nah, sebelum teman-teman yang lain bisa bantu, oh kayak gini guys, kayak gini. Akhirnya lebih cepat jadinya. Kenapa kalau lebih cepat? Karena sebelumnya sudah familiar dengan contoh-contoh dan step by step yang telah dicontohkan oleh tokoh yang lain yang sudah ada contohnya, yang telah tertulis di jurnal-jurnal itu. Saya kira itu lebih realistis dan mudah digunakan, mudah dipakai gitu ya. Gitu. Lebih ke arah situ. Nah, untuk apa namanya motivasi ya, saya kira gini teman-teman. Baik teman-teman nanti ya ketika keluar lulus gitu, mau jadi apapun itu, apalagi kalau teman-teman berniat menjadi akademisi, menulis sejak sekarang itu hal yang sangat sangat diperlukan dan sangat bermanfaat gitu guys. Terus terang terlepas dari teman-teman jadi dosen, terlepas teman-teman jadi bekerja di mana kayak gitu ya, misalnya tetap di dunia penulisan, di penelitian kayak LIPI gitu ya, terlepas dari situ kalau teman-teman punya banyak tulisan, itu sekali teman-teman diundang gajinya bisa melebihi 1 bulan gaji, misal kayak saya PNS gitu ya, bisa melebihi 1 kali diundang itu hanya ngomong 3 jam, itu gajinya bisa melebihi saya dalam kerja sebulan. Kalau terus terang bermain materialistis ya, anggap saja Munim Syiri atau Nadir Hussein gitu ya, sekali berangkat itu bisa ya puluhan juta gitu ya, kalau kita kaitannya dengan materialistis. Tapi kalau kita kaitannya dengan agamis misal, teosentris gitu ya. Nah, dengan kita berbicara dan kemudian menjelaskan argumen kita dan banyak diikuti oleh masyarakat, secara tidak langsung ilmu kita akan bermanfaat dan dipakai oleh banyak orang. Ilmu yang tulis zaman gitu loh, yang dipakai terus-menerus gitu kan manfaatnya lumayan besar itu. Gitu ya. Apalagi kalau teman-teman udah ahli di bagian A gitu, bagian di bagian tafsir Maqasidhi misalnya ya. Nah, teman-teman menjadi rujukan tuh orang-orang itu kayak Mustaqim, Profesor Mustaqim itu. Nah, kalau ternyata teman-teman nggak jadi di bagian itu orang-orang akademisi ya, teman-teman bisa tiru tuh. Misalnya kan teman-teman sekarang punya ini ya website KLM itu ya, teman-teman bisa tiru tuh gayanya kayak Tirto, Mojo, Geotimes gitu ya. Yang saya paling rekomendasikan sih Mojo ya, karena itu sangat menyentuh kita langsung gitu loh guys, gaya-gaya tulisannya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Mojo persis seperti yang teman-teman lakukan saat ini di awal-awal ketika menggunakan mengembangkan websitenya gitu ya. Yang pertama adalah mereka membentuk tim, kemudian dari tim itu kemudian mereka awali dengan yang produknya itu dari tim itu sendiri,
Ya, kemudian setelah itu mereka OPO ya, open semua bentuk tulisan itu mereka pastikan untuk mereka edit kalau jelek ya, tapi mereka pastikan untuk dipublish kayak gitu. Nah, lama kelamaan karena banyak yang ngirim dan tulisannya itu sangat menyentuh anak-anak muda kayak gitu ya, mereka berani membuka. Oh iya, nah sekarang orang-orang yang mau mengirim ke Mojok sudah susah. 2 atau 3 tahun yang lalu mungkin ya setiap teman-teman kirim pasti publish, dijamin itu. Asalkan tulisannya ya kocak, seru, punya argumen, jelas gitu ya. Nah, macam-macam kayak gitu. Kalau ternyata teman-teman nggak jadi kayak gitu, bisa berfokus ke situ. Dan itu cuannya lumayan banyak daripada teman-teman berpikir untuk menjadi PNS seperti saya kayak gitu ya. Terlepas dari itu pilihan guys, pilihan yang bisa teman-teman ambil agar supaya nanti oh iya ya, dengan saya menulis sekarang saya bisa A B C, punya banyak pilihan gitu. Nah, yang paling penting adalah skillnya guys, skill ya. Nah, teman-teman mempunyai skill itu ya, kemudian membuka menulis gitu ya, menulis gitu. Sinyalnya agak kenal. rusak, Pak. Suaranya jenengan patah-patah. Halo, tes. Nggih iso tapi patah-patah, Bapak. Oh, gitu ya. Nggih. Monggo. Oke, saya terus ya. Jadi gini, guys. Menulis itu Halo. Mengundurkan Suaranya diri hilang. dengan dunia. Halo, tes. Iso, Bapak. 1, 2. Nggih iso. Saya stop video saja ya. Nggih mungkin biar suaranya lebih jelas. Oke. Gitu ya guys. Untuk jadi menulis itu punya banyak sekali manfaat dan masa depan tepatnya. Kenapa? Di dunia masa depan, apalagi dengan perkembangan robot saat ini misalnya ya, itu yang paling dihargai itu adalah berpikir kreatif. Yang paling sangat dihargai berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif itu bisa teman-teman lakukan dengan cara, salah satunya dengan cara menulis. Itu hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin saat ini. Mereka hanya bisa berdasarkan tekstual saja ya. Kalau udah tekstual ya sudah. Nah, kalau teman-teman terbiasa dengan berpikir kreatif seperti ini, saya kira itu akan sangat mendukung skillnya untuk masa depan teman-teman semua. Gitu untuk sementara, Mas. Nggih, Bapak, terima kasih banyak motivasinya. Luar biasa nggih. Biar kita jujur saja kita materialistis ya, teman-teman. Dan ini motivasi yang bagus untuk kita. Nah, berarti pada intinya kita tetap menggunakan pembuatan buku ini bahannya buku ajar, kemudian menggunakan tafsir Maqasidhi sebagai bahan nulis. Nah, yang sekarang itu pentingnya kesiapan penulis. Komitmen kesiapan penulis. Masalahnya di grup ini sedikit yang ikut. Jadi, apakah kita harus buat Google Form atau bagaimana? Minta sarannya teman-teman. Ini tugas berat ini tafsir Maqasidhi. Berusaha mencintai kampus. Mungkin ada saran teman-teman. Kalau bisa itu Mas, apa yang sudah wisuda aja. Yang sudah sidang itu loh. Kayaknya lebih longgar ya. Dan lebih terlatih nulis, maksudnya lebih nulis kayak ilmiah skripsi itu. Iya, itu tetap Mas, yang ada di pengurus KLM tetap ikut. Ini khusus anggota KLM juga yang buat. Kalaupun anggota mungkin ya jangan banyak-banyak ya, nanti malah itu bingung nanti. Kalau berarti nggak usah banyak-banyak itu. Iya, jangan banyak-banyak. Tak kira kayak studi tafsirnya Bu Wilda itu.
per kelas dong. Rombongan. Rombongan. Enak. Bisa langsung bisa Itu dibuat. terlalu Kenapa? Habis nih. Kak, kalau saya ini kan apa ya, pendapat pribadi ya, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Itu Bang, kalau terlalu banyak itu gimana ya? Nggak kalau saya pribadi nggak seneng kalau terlalu banyak. Maksudnya sampai 20, nulis sampai 15 atau lah misalnya. Kalau efisien dan hasilnya bagus ya monggo. Tapi kalau misalnya justru merepotkan editor, itu kan cukup ruwet, Mas. Nje, siap. Mentang-mentang editor. Gini Mas Hilmi, saya boleh masuk ya? Monggo, Bu. Saya setuju dengan Mas Rafli ya. Kalau dulu kan karena memang karena saya ingin melibatkan seluruh teman-teman yang ikut produk dari perkuliahan. Kalau dulu itu saya tuh tujuannya produk dari perkuliahan gitu ya. Sehingga saya ingin melibatkan semua mahasiswa untuk ikut menulis gitu ya, supaya ada hasil kenang-kenangan lah untuk yang bisa diamalkan ilmunya. Terus untuk ini benar ya, mungkin Mas Rafli lebih fokus, mungkin proyeknya pengurus dulu aja ya. Jadi fokus dari pengurus ini juga tidak memaksa siapa yang berkenan dan siap. Itu aja, nanti didata ya sama Mas Hilmi, mungkin bisa melalui Google Form ya. Jadi memang rencananya gini Mas Hilmi, yang pengurus ini memang saya rencanakan itu ilmiah ya, dan alhamdulillah semua sepakat ya milih ilmiah. Terus yang anggota ini pengennya saya buku how to saja, kalau misalnya ke depannya mereka mau nulis kayak misalnya kiat-kiat apa gitu yang lebih keseharian mereka gitu ya. Teman-teman yang apalagi yang mau S2, yang sudah lulus, ini insya Allah memberi sumbangsi kontribusi yang bagus untuk fakultas terutama ya umumnya. Nah mungkin nanti di list aja Google Form, khususnya pengurus ini proyek pengurus aja gitu ya, yang untuk ini, jadi tidak banyak-banyak gitu. Ya sudah, berarti kita pengurus saja ya terkait ini. Tak kira gini, soalnya namanya juga mengambil nama KLM. Ya, tak kira anggota-anggota itu mungkin ada yang ikut berpartisipasi menulis, bisa ya intinya kita masalahnya pengen terbuka saja. Tapi kalau memang kesepakatan kita bareng-bareng terkait itu untuk orang-orang tertentu saja, khususnya pengurus, ya nggak apa-apa. Ini kesepakatan bareng ya. Nah, berarti sudah terkait ini. Nah, kalau sudah berarti ya sementara itu saja dulu untuk kita rapatkan. Nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk outline nanti bisa dibicarakan langsung lagi ke Pak Yardo atau dosen-dosen yang lain terkait itu. Nah, berarti ada PJ Mas, PJ untuk bisa siapa perwakilan yang mau sharing dengan Pak Yardo atau Pak Iwan atau siapa dari teman-teman, nanti sampean koordinasi ya. Mas Hilmi. Ini dalam Itu sebelum yang saya jadi ya. PJ itu aja Bu, yang mahasiswa S2 INSA, Mas Wadi, Mas Syarif, Mas Hilmi, itu aja yang jadi PJ itu. Oh, Mas Rafli nggak mau ya? Beliau itu kan lebih sering ke UINSA soalnya. Iya, Mas Rafli soalnya main ke Eropa. Hilmi, maksud saya gini Mas. Apa namanya itu, sebelum konsultasi ke Pak Yardo biar gak merepotkan, kan kasihan beliau itu sibuk juga, Pak Iwan juga kaprodi dan lain sebagainya. Kita buat dulu lalu diajukan gitu, jangan langsung ayo. Itu aja wis, mungkin jangan langsung-langsungan. Iya, benar Iya, gini. itu maksudnya gitu. Benar kata Mas Fuadi, sebelum kita sharing ke Pak Yardo, bikin outline-nya eret-eretan gitu dulu aja yang disepakati bersama. Terus kita sodorkan, gimana Pak sharing tentang outline yang kita buat gitu. Jadi nanti ada tim itu Mas, jadi tim penulisan buku ini ada sendiri gitu. Siapa yang bagian bikin apa yang rembukan outline, yang bukan apalah, nanti Mas Hilmi bisa bagi tugas lah ya. Nje, mumpung di sini kita ini tak kasih tugas, kalau nggak Mas Rafli ya Mbak Mala
ini buat outline-nya karena lebih paham masalah. Gimana? Halo. Atau lebih mudah nanti saya share itu ya Punya RS dari mata kuliah tafsir Makoswidi. nggih Mungkin punyanya itu Pak bisa Irdo itu, Bu. Nggih. Oh, sudah punya. Ya, itu Enggak nanti lupa, bisa- Bu. Ya, nanti Hilang saya filenya. share ya. Nanti Janji. saya share, nanti bisa jadi bahan untuk membuat outline-nya ya. Nggih, Ibu siap. Mas Hilmi, Di saya dalam. sungkan kalau bikin outline. Saya kan masih S1, itu yang ada mahasiswa S2 itu loh, saya sungkan. Kan Oh iya. secara ilmu kan lebih jauh. Mas Wadi, itu Mas Syarif, siapa itu yang sudah S2 itu. Nggih berarti wes nggih. Semua calon S2, jadi bisa semua gitu. Atau gini, Nggak alasan emang Ibu tuh. atau gini, semua teman-teman mungkin yang sudah lulus bikin outline sendiri, nanti bisa dirembukan bareng-bareng, dipilah-pilah ini mana yang cocok-cocok kayak gitu. Nggak bakal mau Bu, saya yakin teman-teman. Jadi buat satu ae. Biar Ya, biar boleh. dikoreksi bareng-bareng gitu ae. Ya, Nggih. oke. Iya, ya. Nggih. Sampun nggih. Terima kasih Pak Akmal, Pak Anas ya yang sudah hadir membantu adik-adik untuk memberikan motivasi, wawasan bagaimana ya nanti mungkin kalau Pak Anas ini kalau ada buku-buku referensi bahasa Inggris bisa sharing ke Pak Anas ya. Mungkin ada buku-buku tafsir terkait Makosidi ini ya. Nanti bisa disaringkan dengan Pak Anas. Pak Anas ini ya alumni UGM ya, yang insya Allah bahasa Inggrisnya sudah katanya kalau suruh milih bahasa Indonesia sama bahasa Inggris lebih gampangan bahasa Inggris katanya. Aduh, keren Bu. Jadi kalau misalnya mau Masya ngobrol Allah. dengan Pak Anas pakai bahasa Inggris sudah lihai silakan. Jadi Mas Pak Anas ini menginspirasi saya juga ya untuk bisa belajar banyak bahasa Inggris dari beliau. Nggih sampun nggih Bu. Halo. 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 Sudah, Mas. Oh sampun. Tak kira lag ini. Bentar ya. Kalau deadline gimana? Deadline-nya ini? Setelah ini selesai tugas semua nanti tak deadline ya. Jadi Ya, terserah disepakati. saya deh. Kalau nggak ada deadline nggak akan mungkin jadi ini buku. Iya, Iya, harus deadline. ya. Kalau sudah semua outline-nya kemudian tugasnya dikasih, langsung tak kasih deadline, Bu. J sampun J. Nah, mungkin berkenan J. J. Sudah tak? Oke, sudah. Saya habis ini. Berkenan berdoa lah Mas Faiz mungkin biar terrealisasikan ini. Agama saya masih separuh Mas. Yang doa itu yang sudah nikah. Mohon maaf. Mas Fadi ini ada ini keluar dulu soalnya mau ke Madura. Monggo Mas Faiz. Pak Anas berarti. Pak Anas nih. Aku webinar sih. Sapun masih keluar mungkin. Oh, ono aja. Monggo Bapak. Sinyalnya patah-patah. Sinyal. Sinyalnya jelek Bapak. Saya bentar. Nah, iso itu. Suaranya terdengar jelas. Gimana guys? Saya nanggepi apa nih? Barusan tiba-tiba keluar dari Zoom punya saya nih. Ini Pak, mohon doanya biar terlancar realisasi ini tugas. Oh, ya siap. Saya doakan itu. Monggo ditutup dengan doa Pak Anas sampai nih bagian doa. Bagian terakhir. Iya Pak. Doa. Al-Fatihah itu loh Pak.
Takut diganti bahasa Inggris nanti Mas Faiz. Oke. Wah. Enggak aja, sampai aja saya enggak gitu juga ya. Oke, mari kita akhiri pertemuan siang ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan dan ke depannya itu akan berjalan lancar. Amin. Yang kita ekspektasikan. Gitu. Terus semoga semua masalah yang akan kita temui ke depannya itu akan dipermudah jalannya. Amin. Amin. Dan juga semoga semangat teman-teman ya, khususnya para pengurus untuk tetap produktif untuk menulis. Amin. Itu tetap berjalan dan tidak berkurang karena berbagai kendala yang ada. Gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Terima kasih untuk semuanya, sungguh bermanfaat sekali. Demikian dari kami sebagai moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hilmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz semuanya. Iya, siap. Paketan saya habis ini, Mas. Terima kasih Mbak Mala, Abdul Aziz.